Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Jovita, jurusan Manajemen Bisnis, Prodi Akuntansi Manajerial, kelas C reguler pagi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Conceptual Framework for Financial Reporting, atau dalam bahasa Indonesia, kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan. Nah, jadi kerangka konseptual ini menetapkan konsep-konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Kerangka ini merupakan sistem yang saling menghubungkan konsep yang mengalir dari sebuah tujuan pelaporan keuangan, seperti mengidentifikasi batas-batas pelaporan keuangan, memilih transaksi, peristiwa, bagaimana itu bisa diakui dan diukur, dan serta bagaimana itu bisa disimpulkan dan dilaporkan. Tujuan diadakannya pelaporan keuangan yang pertama, menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan pada suatu perusahaan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, disusun untuk tujuan memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakainya, walaupun tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan pemakai tersebut. Yang ketiga, menyajikan informasi keuangan dan tidak diwajibkan menyajikan informasi non-keuangan. Yang keempat, menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen dan pertanggungjawaban atas sumber daya yang telah dikelola dan yang sudah dipercayakan kepadanya. Kerangka konseptual pelaporan keuangan dibagi ke dalam 3 level. Level pertama, level kedua, level ketiga. Level pertama ini merupakan tujuan dasar. Di sini menyediakan informasi tentang pelaporan yang berguna untuk potensial investor dan kreditor dalam membuat keputusan sebagai penyedia modal. Level kedua, konsep fundamental. Di sini menyediakan bangunan konseptual yang menjelaskan karakteristik kualitatif informasi akuntansi dan mendefinisikan elemen laporan keuangan. Level kedua ini merupakan penghubung antara level pertama dan level ketiga. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, relevan. Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan memprediksi masa depan. Yang kedua, andal. Laporan keuangan terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Menyajikan fakta secara jujur dan dapat diverifikasi. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan di sini jika ada dua laporan keuangan dibuat oleh orang yang berbeda. Jika dibandingkan, maka kesimpulannya tidak jauh berbeda atau sama. Dan yang terakhir, dapat dipahami. Dapat dipahami di sini, laporan keuangan dapat dikatakan dapat dipahami apabila pengguna mengerti tentang informasi yang berada di dalamnya dan mampu menginterpretasikannya. Adapun elemen dasar pelaporan keuangan. Yang pertama ada aset, kewajiban, ekuitas, investasi pemilik, distribusi ke pemilik, pendapatan komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Dan yang terakhir, level ketiga. Level ketiga ini pengakuan, konsep pengukuran, dan pengungkapan. Konsep ini menjelaskan bagaimana perusahaan harus mengakui, mengukur, dan melaporkan elemen finansial dan kegiatannya. Adapun 5 asumsi dasar akuntansi. Yang pertama, economic entity. Asumsi ini menjelaskan bahwa kekayaan milik pribadi dan milik perusahaan harus dipisahkan. Yang kedua, going concern. Asumsi ini menjelaskan bahwa entitas didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan untuk mencapai tujuan dan komitmennya. Yang ketiga, monetary unity. Asumsi ini menjelaskan bahwa setiap transaksi yang terjadi harus dapat diukur dengan satuan uang. Yang keempat, periodicity. Menjelaskan bahwa laporan keuangan dilaporkan dalam suatu jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir ada accrual basic. Asumsi ini menjelaskan bahwa segala transaksi yang terjadi harus dicatat pada saat itu juga. Lalu ada penerapan prinsip dasar akuntansi. Yang pertama ada pengukuran. Ada 2 jenis pengukuran, yaitu cost principle, di mana aset dicatat pada saat harga perolehan, dan fair value itu aset dinilai berdasarkan harga yang berlaku pada saat ini. Yang kedua, pengungkapan beban,
ketiga pengakuan beban, dan yang terakhir pengungkapan penuh. Adapun kendala yang terjadi dalam menyusun laporan keuangan. Yang pertama, ada biaya. Biaya menyediakan informasi harus diukur dan dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan dari pengguna laporan keuangan. Dan yang kedua, ada materialitas. Materialitas merupakan salah saji yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Sekian dari video ini, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.